my name, my age, my height, my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggota Fitri dengan NIM A321240116. Kelas A, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan resume hasil pembelajaran. Yang pertama, pengertian sejarah dan sejarah hukum. Pengertian sejarah yaitu proses hidup dan berkembang sejarah suatu bangsa, yaitu suatu kesinambungan antara masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Ingatan masa lalu yang terpelihara dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, pengertian sejarah hukum. Dasar pemikiran hukum sebagai gejala sejarah, ia mempunyai sejarah. Oleh karenanya, tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Pengertian pertumbuhan memiliki dua arti, yaitu perubahan dan unsur stabilitas. Hukum tumbuh berarti ada hubungan yang erat, sambung menyambung, dan tidak terputus antara hukum masa kini dan hukum masa lampau. Mempelajari sejarah hukum adalah mempelajari juga tentang tumbuh dan berkembangnya serta letaknya lembaga-lembaga hukum yang dapat dipengaruhi oleh politik, ekonomi, gereja, agama, dan sosial. Yang kedua, sejarah hukum Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, pada masa sebelum Belanda datang ke Indonesia. Sejarah hukum Indonesia dalam arti seluasnya bermula dari mulai bermukimnya suatu masyarakat di tanah air Indonesia. Artinya adalah saat dimana kita mengenal dan memulai sejarah Indonesia sesuai dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang diwarnai pengaruh agama, penjajahan, dan kemerdekaan, serta perkembangan pasca kemerdekaan. Berlaku hukum adat atau hukum tidak tertulis. Di beberapa daerah, hukum adat dipengaruhi agama Islam dan Hindu. Yang kedua, pada masa Belanda di Indonesia. Masa VOC. Masa ini diawali dengan datangnya pedagang Belanda yang kemudian mendirikan VOC, yang semula bertujuan untuk menghindari persaingan di antara mereka. Mereka tunduk pada hukumnya sendiri. Adat setempat tidak berlaku lagi bagi mereka. Van Vollenhoven menulis, ketika kapalnya merapat di Indonesia, terdapat suatu negeri yang ditinjau dari sudut hukum negara, bukan negeri yang tandus dan kosong. Negeri tersebut penuh sesak dengan lembaga tata negara dan lembaga tata kuasa yang diselenggarakan oleh kekuasaan dan atas suku, desa, perserikatan, republik, dan kerajaan. Ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia, mereka melihat bahwa di Indonesia telah ada suatu tatanan hukum yang ajeg. Namun demikian, mereka tidak serta-merta menundukkan diri terhadap tata hukum yang berlaku. Tatanan hukum yang ada di Indonesia itu yang kemudian disebut sebagai hukum adat. Dengan kedatangan orang Belanda di Indonesia, maka ada dualisme hukum, yaitu ada dua sistem tata hukum yang berlaku. Yang pertama hukum adat dan yang kedua hukum Belanda. Adapun yang dimaksud dengan hukum Belanda adalah hukum kapal VOC yang terdiri dari hukum Belanda kuno dan asas hukum Romawi. Hukum kapal sebagai besar adalah hukum disiplin. Persoalannya adalah hukum kapal tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang ada di pusat-pusat perdagangan VOC, sehingga perlu dibuat peraturan-peraturan baru yang dapat memenuhi kebutuhan istimewa tersebut. Kendala yang fundamental adalah status VOC, apakah berwenang membuat peraturan kenegaraan. Oleh karenanya, pada tahun 1611 Statut General, yaitu badan federatif tertinggi negara-negara Belanda, memberikan kekuasaan pada gubernur jenderal pengurus VOC untuk membuat peraturan guna menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Van Diemen memberi perintah kepada Johan, seorang pensiunan dari Hovan Justice, untuk mengumpulkan dan menyusun plakat dan dibuat buku dengan nama Statuan Van Batavia. Dengan demikian, hukum yang berlaku untuk wilayah yang dikuasai VOC adalah hukum statuta, hukum Belanda kuno, asas-asas hukum Romawi. Di samping itu, bagi VOC berlaku keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama, hak menurut poli pelayaran perdagangan. Yang kedua, hak menentukan angkatan perang. Yang ketiga, hak mendirikan benteng. Yang keempat, hak mengumumkan perang dan perdamaian. Yang kelima, mencetak uang. Namun karena dalam penyelenggaraan usahanya VOC banyak terjadi korupsi, sehingga berakibat pada bangkrutnya VOC dan akhirnya dibubarkan. Ketiga, pada masa penjajahan Jepang. Pada masa ini tidak banyak perubahan hukum di Indonesia. Yang perlu diingatnya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang berlaku kembali semua peraturan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang pasal 3. Yang keempat, pada masa Indonesia merdeka. Sumber tata hukum di Indonesia. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kedua Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Ini Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 Amandemen keempat. Yang ketiga, hukum adat. Kesatuan hukum dengan adanya konsep wawasan Nusantara yang didasari oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pemikiran di dalamnya yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat